Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Martial Universe episode 3. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen demi berkembangnya channel ini. Oke lah, nggak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada part sebelumnya, Lindong telah berhasil menguasai tubuh guntur tingkat perunggu dan dia bisa menghadapi Du Teng dengan sangat mudah. Sampai Du Teng meminta bantuan pada Liu Gai, tapi pada akhirnya tetap Lindong yang menjadi pemenang. Xiaoyan juga telah berhasil mengalami evolusi dan kini dia berubah menjadi lebih keren. Pada saat ini Lindong telah berada di hutan berkabut bersama dengan bocah kecil yang bernama Jiang Yin. Tiba-tiba saja banyak gerombolan orang yang muncul dari dalam kabut yang membuat Lindong menjadi sangat waspada. Yang ternyata itu adalah ayah dari Jiang Yin yang bernama Jiang Lei, serta kakaknya Jiang Yin yang bernama Jiang Su, dan juga orang-orangnya. Yin pun saat ini langsung berlari memeluk kakaknya dan mengatakan bahwa Lindong telah menyelamatkan dirinya dari harimau ekor buaya. Melihat hal ini, Jiang Lei pun berterima kasih pada Lindong. Dia kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah ketua dari dojo bela diri elang dari kota Daying, dan juga memperkenalkan kedua putrinya pada Lindong. Jiang Xue和江茵茵。在下林动。Jiang Lei kemudian bertanya kenapa Lindong ada di tempat ini. Lindong pun mengatakan bahwa dirinya sedang tersesat dan tidak tahu jalan keluar dari dalam hutan kabut. Dia kemudian meminta tolong pada Jiang Lei dan juga orang-orangnya untuk membawa Lindong keluar dari hutan ini. Jiang Su lalu menyuruh ayahnya untuk waspada karena mereka belum mengenal Lindong sebelumnya. Jiang Yin pun kemudian memohon agar mereka membantu Lindong keluar dari dalam hutan ini. Jiang Lei pun bersedia membawa Lindong keluar dari dalam hutan. Tapi sebelumnya dia mengatakan bahwa saat ini mereka sedang memiliki masalah yang sangat berbahaya. Lindong pun tidak khawatir dengan hal itu karena dia bisa menjaga diri sendiri. 之前我们惹到了一些东西，恐怕反而……别的不说，我自保的手段还是有一些的。那便随我们一起上路。 多谢江关主仗义相助。大哥哥，一会儿你跟我走。这个林动应该不简单。 Di dalam kereta kuda, Jiang Yin bertanya sebenarnya Lindong dari mana dan kenapa bajunya compang-camping. Yin pun langsung disuruh diam oleh kakaknya. Tidak lama kemudian Xiaoyan dalam wujud imut muncul di pundak Lindong. Hal ini membuat Yin menjadi gemas dan ingin bermain dengan Xiaoyan. Jiang Lei lalu bertanya kemanakah tujuan Lindong saat ini. Lindong pun mengatakan bahwa dia ingin pergi ke kota Dahuang. Hal ini membuat Jiang Lei menebak bahwa Lindong pasti akan pergi ke monumen Dahuang. Tapi Lindong malah tidak tahu apapun tentang monumen itu. Jiang Lei lalu mengatakan bahwa di dalam monumen itu ada reruntuhan sekte kuno dan itu adalah tempat berkultivasi serta banyak teknik bela diri serta harta karun di dalamnya. Banyak orang yang ingin masuk tapi tidak bisa memecah segelnya. Bahkan seorang praktisi tingkat nirwana pun tidak mampu memecah segel itu. Dan tahun ini segelnya akan terbuka. Dan akan banyak orang yang berburu harta di dalam monumen itu. Xiao Diao di dalam tubuh Lindong pun mengatakan karena ada reruntuhan sekte kuno, mungkin saja di dalam tempat itu terdapat simbol leluhur. 就快到大荒古碑封印解。既然有远古宗派的遗址，那极有可能与……我也想去大荒古碑见识一番。 Jiang Lei lalu mengatakan jika Lindong ingin pergi ke monumen itu harus berganti pakaian terlebih dahulu. Nanti setelah sampai di perkemahan, Lindong akan diberikan satu set pakaian yang bersih oleh Jiang Lei. Tidak lama kemudian para monster pun muncul. Jiang Lei kemudian mempercepat kereta menuju ke tempat perkemahan. Sampainya di perkemahan, Lindong pun berganti pakaian dengan yang baru, pemberian dari ketua dojo itu. Hal ini membuat Jiang Su terpesona dengan kegantengan Lindong. Tiba-tiba saja monster yang mengejar mereka pun sampai di tempat itu. Lindong kemudian bertanya sebenarnya ada masalah apa yang sedang dialami oleh Jiang Lei.
Ketua dojo itu kemudian mengatakan bahwa saat mereka mencari tanaman obat, mereka tidak sengaja membunuh anak dari buaya panter penguasa hutan ini. Maka dari itu, mereka dikejar oleh monster penguasa hutan. Pasukan buaya pun mulai menyerang dan terpaksa kelompok Jiang Lei harus bertarung menghadapi mereka. Di saat Raja Buaya muncul, Jiang Lei pun meminta tolong pada Lindong untuk menjaga Jiang Yinyin. Lindong kemudian meyakinkan Yinyin bahwa ayah dan juga kakaknya pasti akan baik-baik saja. Pertarungan kelompok Jiang Lei dengan monster buaya pun tidak bisa dihindari. Lindong, 希望你能说到做到。 Jiang Lei kali ini beradu kekuatan dengan Raja Buaya dan berhasil membelah perutnya. Hal ini membuat semuanya menjadi senang. Dan tiba-tiba saja seekor buaya akan menyerang Jiangsu. Saat Jiang Lei akan menyelamatkan putrinya, ternyata Raja Buaya itu belum mati dan malah memukul Jiang Lei dengan ekornya sampai dia terpental. Jiang Lei dan Jiangsu pada saat ini terkepung oleh dua monster buaya yang besar. Saat salah satu buaya akan membunuh mereka berdua, Lindong pun muncul dan menahan serangan buaya itu. Dia lalu menyuruh Jiangsu untuk membawa pergi ayahnya yang sedang terluka. Sementara Lindong akan mengurus dua monster buaya ini. Lindong pun mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Buaya-buaya itu bukan masalah besar untuk Lindong saat ini. Berbagai serangan dari monster buaya bisa diatasi dengan mudah. Hal ini membuat Jiangsu semakin terpesona dengan Lindong. Raja Buaya dan juga rekannya pun mengeluarkan serangan gabungan dan hal itu masih bisa diatasi oleh Lindong. Yang pada akhirnya, Lindong menggunakan tombak naga surgawi untuk mengakhiri pertarungan. Di dalam perjalanan keluar dari dalam hutan kabut, Jiang Yinyin memuji Lindong puluhan kali. Jiangsu kemudian menyuruh adiknya itu untuk diam karena dia mengganggu Lindong yang sedang beristirahat. Jiang Lei pun mengatakan bahwa mereka akan segera keluar dari dalam hutan kabut ini. Tidak lama kemudian Lindong pun sampai di dojo bela diri elang milik Jiang Lei. Jiang Lei pun berkata bahwa monumen Dahuang ada di tengah gurun pasir itu, dan ini akan menjadi perjalanan yang jauh. Lindong harus mempersiapkan bekal terlebih dahulu selama beberapa hari di dojo ini. 看来接下来的路程不轻松啊。 等准备充分了再出发，我们的救命恩人呢？哪里谈得上打扰？ 老爷，还有林动大哥哥。 Tidak lama kemudian seorang pemuda bernama Luosan muncul kemudian menggoda Jiangsu. Hal ini membuat Shu'er menjadi marah. Luosan lalu mengeluarkan surat tantangan dari ayahnya untuk Jiang Lei di dalam pertarungan sampai mati. Dan sebenarnya ketua dojo tidak perlu bertarung asalkan Jiangsu bersedia menikah dengan Luosan. Hal ini membuat Shu'er dan ayahnya menjadi marah. Sang ayah pun tidak akan pernah merelakan Shu'er untuk Luosan. Luosan juga mengatakan bahwa ayahnya sudah di level penciptaan bentuk tingkat lanjut dan mungkin setelah ini dojo elang akan kehilangan pemimpin. Hal ini membuat Yinyin menjadi marah, kemudian menyerang Luosan dengan ketapel. Luosan yang marah pun akan memukul Yinyin tapi ditahan oleh Lindong. Yang pada akhirnya, Luosan dan anak buahnya dihajar habis-habisan oleh Lindong yang mengaku sebagai murid baru di dojo elang ini. Luosan dan anak buahnya pun babak belur, kemudian mereka kabur begitu saja. Malam harinya Lindong meminta maaf karena telah berbuat onar hari ini. Jiang Lei pun tidak mempermasalahkan hal itu, karena masalah dojo elang dengan dojo elang darah memang sudah terjadi begitu lama. Jiang Lei pun berpamitan untuk mempersiapkan diri demi pertarungan hidup dan mati besok. Di luar ruangan, Jiangsu menyuruh ayahnya jangan pergi karena dia baru berada di level penciptaan bentuk awal, sedangkan lawannya lebih tinggi dari sang ayah. Jiangsu menyuruh ayahnya meminta bantuan Lindong saja, tapi Jiang Lei tidak mau merepotkan Lindong yang sudah banyak memberi bantuan. Sang ayah pun kemudian berpesan jika dia mati, dojo ini akan hancur dan dia menyuruh Jiangsu kabur membawa adiknya dan mencari tempat yang aman. Dalam perbincangan mereka ternyata Lindong sedang menguping dan mengetahui masalah besar dari Jiang Lei. Beberapa saat kemudian Jiangsu pun masuk ke dalam kamar Lindong dan meminta Lindong untuk membantu ayahnya melawan ketua dojo elang darah.
karena sang ayah sudah pasti tidak akan mampu menghadapi ketua dojo elang darah yang levelnya di atas Jiang Lei. 子豆，我爹爹必定不是那罗舅的对手，我想请你出手。 Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Maukah Lindong memenuhi permintaan Jiangsu untuk menggantikan Jiang Lei melawan ketua dojo elang darah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.